Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2001-2022. Perkenalkan, nama saya Sukardi, NIM 201041727. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1/3 SKS. Dosen pembina Ade Mausalin, SE, MN, CPH, CM, Program Studi atau jenjang manajemen S1. Kelas E-3, hari tanggal Sabtu 28 Januari 2022. Waktu ruangan 120 menit, sifat ujian video recording. Pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksekutif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Wiren J. Kiken 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh, seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi efektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman penjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusi selektif, produk tersebut tidak mudah diakseskan. Distribusi selektif adalah suatu pemberian hak distribusi suatu produk pada suatu dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif atau barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti passive icon, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain sebagainya. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi, jenis pasar produk, alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasaran konsumen menggunakan tenaga penjualan terutama untuk menerima
pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Pertama, posisi persediaan yang meningkat. Kedua, pembangunan antusiasme. Ketiga, penjualan misioner. Keempat, manajemen pelanggan atau utama. Kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, dan tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektif biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan promosi penjualan, penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga oleh penjualan personal promosi penjualan, sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagai mana lainnya yang mengikat. Tahap 3, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu: pertama, tahap pengenalan. Kedua, iklan dan pemberian memiliki tingkat efektivitas biaya tinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Ketiga, tahap pertumbuhan. Keempat, permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita mulut ke mulut. Kelima, tahap pemapanan. Keenam, secara berturut-turut, promosi penjualan iklan dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. 4, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga struktur, diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Momentum anggaran. Bauran promosi adalah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran adalah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Ketiga, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang. Bagi pengusaha penjualan sate taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasukan, persaingan, dan masyarakat. Faktor makro, yaitu demografi, ekonomi, politik, hukum, teknologi fisik, dan sosial
budaya. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran atau dari sudut pandangan penjualan. Pertama, tempat strategis. Kedua, produk yang bermutu. Ketiga, harga yang kompetitif. Keempat, promosi yang gencar. Dari sudut pandangan konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen. Dua, biaya konsumen. Ketiga, kenyamanan. Keempat, komunikasi. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan sate Taichan Anda. Maka dengan adanya website, melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, Anda akan mempromosikan website sekaligus promosi usaha penjualan sate Taichan, di mana website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung bisnis penjualan sate Taichan jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Berikut beberapa alasan mengapa promosi untuk penjualan sate Taichan perlu juga dilakukan secara offline dan online. Pertama, tidak semua calon konsumen potensial memiliki waktu untuk mencapai website Anda. Bahkan mungkin tidak mau susah mencari. Ketika website Anda diingat pertama kali, maka mereka akan mencari cara untuk dapat mengakseskan website Anda, dan jika beruntung, terjadilah transaksi. Kedua, tidak semua orang yang bisa menggunakan internet sekalipun mengerti cara memanfaatkan secara engine untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan mungkin tetap bertanya orang di sekitar mereka. Sehingga jika Anda beruntung, WhatsApp Anda lah yang akan diakses dan terjadilah transaksi. Kini untuk menaikkan ranking dan search engine sudah semakin ketat persaingannya. Sehingga kecil kemungkinan bagi calon konsumen untuk menemukan WhatsApp Anda. Nah, jika WhatsApp Anda sudah ada di benak mereka, maka mereka tidak perlu lagi mencari apa yang mereka butuhkan melalui search engine. Hukum probabilitas untuk pemasaran berlaku. Semakin banyak orang mengenal WhatsApp Anda melalui berbagai macam cara promosi, maka akan semakin banyak calon-calon konsumen yang akan menjadi konsumen serius, di mana Anda ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Disitulah keberuntungan berada. Ungkapan ini mungkin cocok bagi Anda yang mempromosi WhatsApp melalui berbagai macam cara. Dengan adanya promosi, produsen, distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya: pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profil laba. Ketiga, mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk bersaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Dengan adanya promosi, produsen distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi: orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut
untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Kelima, untuk membanding dan membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Keenam, untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kesimpulan, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profil atau keuntungan. 5. Coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan menjelaskan singkat bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Pertama, konsep inti pemasaran diantaranya adalah: pertama, target market and segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel. Segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting adalah menetapkan pasar atau pasar sasaran. Need and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki. Kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Produk and service. Produk ialah suatu yang dapat ditawarkan dan dijualkan ke pasar. Maka sesuatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan kerana akan dijual di pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau dibutuhkan konsumen ialah: pertama, good, kedua, service, ketiga, idea, keempat, information, kelima, experience, keenam, person, ketujuh, place, ke-8, organization. Empat, failure and satisfaction. Niat adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan kerana konsep pemasaran menegaskan bahawa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada dan pasar sasaran yang terpilih. 6. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dalam segmentasi itu. Jelaskan secara singkat. Segmentation, targeting, positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmen target audien tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Pengertian dan kelebihan segmenting, targeting, positioning. Pada dasar, STP marketing atau segment target position adalah salah satu model pemasaran yang penerapan melibatkan 3 tahapan, yaitu
melakukan segmentasi pasar. Menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan dan memposisikan produk dijual dengan cara yang paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STV ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STV marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentation, targeting, positioning adalah mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan targeted action, mengembangkan produk baru pada diferensiasi brand dengan mengelolakan sumber daya untuk segmentasi target. Mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan menggunakan produk. Kemudian mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Cara menerapkan model segmenting targeting for season processing seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menerapkan model STP marketing ini, kamu harus melakukan 3 langkah, yaitu pertama, segmen pasar. Terhadap segmenting dan segmentation dilakukan dengan berbagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebetulan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Geografis berdasarkan segmen pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Perilaku mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Kedua, menentukan target atau sasaran. Tahap kedua dalam model segmenting, targeting, processing adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realitas. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang nilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan seperti pertama, ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan.
Kemudian profitabilitas. Segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu? Bagaimana dan level time di segmen tersebut. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas. Seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Perbedaan harus ada, perbedaan terukur antara segmen. Kemudian ketiga, mempromosikan produk. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pengalaman potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam metode STIP marketing ini kamu harus mengetahui bagaimana cara agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Pertama, tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Bauran pemasaran. Dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasi unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan menjelaskan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Berikut penjelasan masing-masing unsur. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan berunjuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Indrawati dan kawan-kawan dalam bukunya Marketing for Non-Marketing Manager 2019 menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, unsur-unsur di atas telah berevolusi menjadi 4P. People, Process, Progress, Performance, dan disebut berbagai model marketing manajemen. Berikut penjelasannya. People merupakan sosok yang memiliki penting dalam pemasaran. Dalam hal ini, peran people adalah memberikan pelayanan. Pemberian layanan penting karena bisa saja seorang pelanggan tidak jadi membeli produk karena layanan yang diberikan oleh karyawannya perusahaan kurang baik, kurang cepat, dan kurang ramah. Proses.
Proses adalah seluruh aktivitas, disiplin, dan struktur yang dibawa ke dalam proses pemasaran. Hanya dengan melembagakan serangkaian proses yang tepat dan benar, suatu perusahaan dapat tertib ke dalam hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Sebaliknya, proses layanan produk yang lama, berbelit-belit, dan tidak nyaman akan membuat pelanggan enggan untuk membeli produk. Program merupakan seluruh cakupan aktivitas yang diarahkan kepada pelanggan, baik itu cara online maupun offline. Performance bisa dianalogikan seperti pemasaran holistis. Berbagai hasil mungkin saja memiliki dampak finansial dan non-finansial, serta dampak keluar perusahaan atau tanggung jawab sosial, hukum, etika, dan masyarakat terkait. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis atau CPA menurut Mowen 2872 sebutkan dan jelaskan. Tahap-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen 2872 yaitu mengidentifikasikan konsumen. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusikan kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain. Menghitung customer revenue dan customer cost. Customer cost revenue adalah pendapat yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pembelian diskon pada konsumen, dan sales adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsikan produk atau aktivitas. Hochgren 2383 mengelompokkan biaya konsumen dan customer cost hierarchy dalam cost food yang berbeda dengan dasar dari perbedaan atas cost driver atau dasar pengalokasian biaya yang dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu customer unit level cost, sumber daya yang dikonsumsikan setiap unit yang dijual pada konsumen. Kemudian sumber daya yang dikonsumsikan pada setiap menjadi penjual. Selanjutnya, sumber daya atau jasa yang dikonsumsikan berkaitan dengan setiap unit atau setiap terjadi penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, sumber daya yang dikonsumsikan yang berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. Ketiga, analisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. 9. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembaca tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video ini Yunaristanto. Pembicara berasal dari mana? Universitas 11 Maret.
Teori yang dibicarakan adalah the second managing surface. Pengertian the second managing surface. Merancang adalah sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Sedangkan managing atau mengelola adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Service, jasa adalah tindakan atau kinerja di mana suatu pihak dapat menawarkan sesuatu yang tidak berwujud atau tidak memindahkan kepemilikan atas apapun. Will Quarter 2004 2000.428. Kategori bauran jasa. Komponen jasa dibedakan menjadi 5 kategori penawaran, yaitu full tangible good, barang berwujud murni. Penawaran ini terdiri dari barang-barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. Kemudian barang berwujud disertai jasa. Penawaran ini terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih secara teknologi, produk mana akan semakin besar kebutuhan untuk jasa pendukungnya. Contoh mobil dan komputer. Kemudian ketiga, campuran. Penawaran ini terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama proporsinya. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. Kemudian keempat, yaitu disebut juga sebagai jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa dan barang pendukung. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan, minuman, tiket, dan majalah penerbangannya. Jasa tersebut memerlukan barang pada modal atau pesawat terbang untuk merealisasikan, tetapi produk utamanya adalah jasa. Kemudian kelima, penawaran ini murni terdiri dari jasa. Contoh penitipan bayi, balita, psikoterapi, tempat tes biola. 10. Silakan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajarannya? Pelajaran yang dapat diambil dari video drama manajemen Steve Buta dan Situli, bekerja di tengah keterbatasan rupanya tak menyurutkan semangat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, justru mereka mempunyai tekad dan kemampuan yang kuat. Sebagai manusia normal, harusnya kita lebih bersyukur dan dengan kesempurnaan fisik yang Tuhan berikan. Dengan keterbatasan mereka bukan alasan berdiam diri dan beranggapan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi kita yang memiliki kesempurnaan fisik, seharusnya kita tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat lebih dan tidak meremehkan saudara kita dengan keterbatasan fisik. Karena jika yang menyandang disabilitas ajak mampu, maka yang memiliki fisik lengkap seharusnya lebih mampu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.